Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Ilahi anta rasuli wa rawda matubi'atini wa haqqataka wa ma'rifata. Hadratul karam wal muhtaram sayyidina wa mursidina wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nuzul rahmat alaihi rasulillah wa sahabat Syekh Muhammad Abdul Ghawth Syekh Masih Al-Qadiri Al-Naqsyaband kami berkata Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak kami, Bapak Kiai sesepuh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ulama. Yang saya hormati pula Abah Ghazali dan Kiai Haji Ade Saguling sebagai pemangku manaqib dan seluruh keluarga besar Nurul. Semoga Allah berkahi panjang usia dan berpanjang. Allah berkahi rezeki dengan banyaknya selamanya semuanya segalanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kemarin kita sudah memeriahkan acara apa? Tahun baru. Kalau di Kulon ada yang gelar tahun Kulon kan? Ada yang gelar sajadah sujud namanya. Ada yang tidak gelar tahun dan ada tidak gelar sajadah. Siapa itu? Orang yang tidak punya apa-apa, fakir. Tidak bakal ikan gak ada, bakal ayam tidak punya. Yang ada ngerenung nasib sudah tua, umur bertambah tua. Tahun 1992 mungkin tahun 2001. Alhamdulillah ulang tahun. Tujuannya adalah tak lain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tahun-tahun kemarin sudah sukses dilewati sampai bertemu dengan tahun berikutnya 2001. Dan alhamdulillah Pak Kiai, saya juga ulang tahun di sini kayaknya. Ya, alhamdulillah. Setahun kan kita. Tahun 2001 tepatnya saja kalau nggak salah. Atau setahun yang berdiri. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi juga ada ulang tahun. Bulan Februari, ulang tahun Corona. Tapi jangan mengucapkan panjang umurnya. Repot urusannya. Baru satu tahun aja yang udah berlipat begini ya, apalagi dalam 1 tahun lagi. Makanya jangan ucapkan panjang umur sama corona. Titik sampai di sini. Alhamdulillah. Tujuan kita kemarin itu bukan apa-apa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih dipanjangkan usia dunia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan yang tua-tua jangan merasa khawatir. Ya, jangan merasa khawatir karena tambah tahun pendek umur kita sebentar lagi mati. Jangan galau. Karena apa, tua itu pasti. Tidak ada orang yang namanya manusia tetap muda terus. Pasti akan mengalami tua. Makanya khawatir yang tua-tua. Belum tentu yang mulai juga pada umurnya. Ya. Yang kedua, yang tua itu jangan merasa tua.
jangan merasa tua. Ya. Karena tua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu yang merasa tua tadi, yang tidak merasa tua tadi, selama umurnya itu dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah anugerah yang terindah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menikmati. Ya, alhamdulillah kita masih banyakkan usia kita, masih bisa beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding orang yang sudah masih muda duluan meninggal. Dia tidak mengalami zikir seperti kita. Ya, tambah usia kita, tambah berkah, tambah kita bisa bertobat, tambah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Ya. Syukur kita ini jelas tidak akan terlepas daripada bagaimana syukurnya Syekh Mursyid. Karena kita selalu berpijak dan mencontoh kepada Syekh Mursyid. Bagaimana syukurnya Syekh Mursyid? Alamatul mursyid kamil wa syukruhu lillahi ta'ala ala dawam. Bersyukur, ciri bersyukurnya Syekh Mursyid itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah secara dakwah. Dakwah itu apa? Terus menerus, berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Apa syukurnya Syekh Mursyid ini? Dari Sabang sampai Merauke yang kita saksikan kemarin di malam tahun baru, bakar petasan, bakar ayam, bakar lagi, bakar ikan di agama. Siapa saya kan? Bakar ikan juga bakar. Baru selesai. Kalau banyak aja, aku tak mau lihat, berbuka lihat. Kasihkan saat itu banyak dan bakar. Hakikatnya itu bukan itu. Yang disebut syukur kepada Allah itu adalah dawam bikum. La yakunu syukruhu li ziyadatin nikmat atau li khawfi nuzuliya atau jawariya. Syekh Mursyid itu ketika bersyukur tidak berharap bertambah-tambahnya nikmat dan tidak takut kehilangan apa-apa. Kenapa? Lagi dzikrullahi ta'ala faqat. Karena Syekh Mursyid bersyukur itu adalah dengan cara zikir saja. Dan tidak ada ulama yang mengatakan bahwa zikir syukur itu sunnah. Semua syukur itu ada hukumnya. Apa artinya? Bukan berarti Syekh Mursyid itu tidak mengeluarkan sesuatu secara dohiyah yang terlihat oleh mata, tersaksikan oleh orang lain. Bukan begitu. Keluar tetap seperti itu, tetapi cahaya kolbunya tetap ingat kepada Allah. Karena refleksi daripada sedekah mengeluarkan sesuatu yang terlihat oleh mata itu adalah terdorong daripada cahaya hati yang selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau tanpa dorongan kolbu kita, tanpa dikiri kepada Allah, semua yang kita keluarkan adalah hanya kamu kelas pengen nilai tambah, takut kekurangan. Tidak sedekah orang ini. Ya, dengan sedekah pasti Allah tambah. Harapan kita seperti itu. Ketika kita memiliki harta tersebut kita tidak keluarkan, takut dengan hukum kalau tidak dikeluarkan adalah menjadi kurang harta kita. Itu mah kita. Padahal kita harus berpijak mengikuti bagaimana syukurnya Syekh Mursyid. Ada begitu enggak? Kita mah pasti setiap keluar mengharapkan kembali. Jangankan sedekah, punya hajat saja mudah. Tetangga supaya datang pengen balik, betul tidak? Kalau bisa Anda untung, kalau tidak untung
ngomong ini rugi katanya ajar ini seperti itu. Nah, itu. Ya, sikap pribadi Syekh Mursyid ketika bersyukur kepada Allah itu dawam secara lahir, dawam secara batin. Sok coba pakai sahabat, bang minta dulu bang buat modal pasti apa pasti. Ya, langsung beli ke kamar, nih buat modal. Coba aja kalau percaya. Baru beberapa menit ada duit, apa kasih lagi? Gak bisa habis nih. Kenapa? Dorongan ini. Apa ini? Rindu. Maka jawabnya Syekh Mursyid itu bersyukur kepada Allah dengan zikir. La yaqul syukruhu li ziyadatin nikmat. Tidak berharap dengan tambah-tambahnya nikmat itu dan tidak takut dengan kekurangan nikmat dan melakukan surat. Karena pada orang lurus tidak mengharapkan apa. Ya. Nah kemarin kita melaksanakan tasyakur dengan tahun baru, terlepas dari niat atau tidaknya, tahu atau tidaknya orang seperti itu mengharapkan bisa bertemu dengan tahun yang akan datang. Nah itu sudah hal lain. Padahal tidak harus seperti itu. Kan kalau lihat manakibah ya dalam manakibah, nasib manusia itu ketika tahun baru datang, maka tahun itu laporan tentang nasib kita. Ya, bagaimana nasib kita ke depan, baik apa buruknya sudah diketahui, sudah melaporkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam bahasa sekarang laporan kepada para sahabat. Datang bulan juga begitu, datang minggu juga begitu, datang tahun juga seperti itu. Selalu laporan. Artinya apa? Nasib manusia 1 tahun ke depan itu sudah ditentukan baik dan buruknya. Cuma kita tidak tahu kenapa kita selalu memandang dengan kasat mata, bukan mandang dengan hati nurani dengan cahaya iman. Hadirin yang saya hormati, ya. Lalu perjuangan yang harus kita laksanakan ke depan, mengintrospeksi diri kita bagaimana kita ke depan ini agar kita selalu beribadah kepada Allah. Maka dalam bulan apa namanya? Sekarang Jumadil Ulai, Abah mentafsirkan rojatna min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafsi. Ya, sekarang itu tidak ada yang namanya perang besar. Sekarang itu yang tidak ada namanya perang kecil, yang ada perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Perjuangan karena para sahabat ke depan itu adalah ada 3. Perjuangan apa? Pertama, berjuang dalam kepakiran. Abu Pakir itu balangsa, punya pekerjaan enggak, penghasilan enggak, kebutuhan banyak. Ya, ari gawe HS bae. Tidur we. Itu fakir. Kalau miskin mah ada pekerjaan tapi tidak cukup. Ini mah sama sekali balangsa orang. Maka perjuangan ke depan itu kata para sahabat. Pertama, fakir intelektual harus dihilangkan itu kebodohan. Ya, maka dari itu kalau kita sekarang merasa bodoh sebagai orang tua, berjuanglah untuk kita mencari ilmu. Walaupun kita bukan sebagai pengajar ilmu, jadilah kita sebagai santri. Kalau kita tidak menjadi santrinya, jadilah pendengar ilmu. Kalau kita tidak jadi pendengar ilmu, cukup mahabbah dengan orang yang sudah punya ilmu. 4, tidak ada yang terima. Jadi alim, jadi guru ilmu.
tidak bisa, jadilah santrinya, muridnya. Kalau tidak jadi muridnya, cukup jadi pendengar. Ya, kalau tidak jadi pendengar, cukup cinta kepada yang punya ilmu. Tidak ada yang kelima. Untuk apa? Untuk melahirkan intelektual kita. Karena efek daripada kebodohan itu adalah menjadi fakir dunia. Ya, ari bodoh mah boro-boro ningali, teu aya nu ningali, dihantam, teu dihargaan batu, benar tidak? Maka betul-betul kita diri kita penuhi dengan agama dan ilmu. Kalau kita sudah buat arahkan anak-anak kita dan kita perlu mencari ilmu sampai lihatlah itu. Ini perjuangan ada sekarang perang kecil, yang ada perang besar, perang melawan hawa nafsu. Salah satunya adalah melawan kefakiran, yaitu fakir intelektual. Yang kedua adalah fakir emosional. Balangsak rasa. Dan apa aja? Balangsak rasa. Hayang ibadah tapi males, mau doa tapi bingung, gitu. Mau tahajud males, ke air, ya ke air kagak, tidur kagak, bengong baik, kesambet, ya duduk di bangku merokok kopi, bablas. Itu udah belakang rasa seperti ini. Ya, itu adalah fakir emosional. Ada begitu? Banyak. Itu pada emosional itu. Mau berangkat ke pengadilan ada sesuatu hal. Kalau tidak ada sesuatu hal, malas. Pokoknya kegoncangan jiwa, rasa kita yang terlalu berdor agar benar dan salah itu dari disebut belangsak rasa. Ya, yang ketiga percepat saja. Ya, yang ketiga ada yang namanya fakir spiritual. Apa fakir spiritual? Fakir spiritual itu adalah belangsak jiwa dan ruh. Semacam apa orang yang belangsak jiwa dan ruh? Ruhnya dan jiwanya tidak ada yang membimbing. Dianggap Allah. Bukan Allah membiarkan, bukan. Tapi karena jiwanya sudah seperti itu, gersang ruhnya, sehingga apa? Jangankan beribadah, sholat saja banyak ditinggal. Hampir semua mungkin setiap hari meninggalkan sholat. Itulah orang kegersangan jiwa dan ruhnya. Ibarat kalau Syaikhul Qadir Jailani, bahwa orang seperti itu adalah seperti anak yang tidak punya bapak, atau yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa ketika ruh dan jiwanya tidak memiliki bapak ruh, maka ruh itu sama dengan yatim piatu. Allah mengurus, tidak ada yang ngurus, dilepas begitu saja. Mau makan, mau tidak, mau gemuk, mau tidak, mau bagus, mau tidak, itu ruhnya diantar. Maka dari itu tanyakan sekarang dalam diri saya ini adalah sebagai murid ruhnya, anak ruhnya, bangsa apa harus? Berarti ruh saya adalah punya orang tua ruh, namanya guru rohani Syaikhul. Bagi orang yang belum memiliki guru rohani, silakan pulang berpikir di rumah. Siapa orang tua rohani saya? Siapa guru rohani saya? Ketika itu sudah terjawab, tidak memiliki guru rohani, maka ruhmu sebagai anak yatim. Allah
tulus. Tidak ada ya, maka buru-buru dengan talqin dikir. Sering kita mengatakan, ya, baik laki-laki maupun perempuan ataupun anak-anak sekalipun wajib hukumnya talqin dikir. Bahkan bagi keluarga, ya, suami istri, al-dhakiru fil ghafirin kal hayy bainal amwat. Sering mengatakan seperti itu. Orang-orang yang berzikir di tengah orang-orang yang tidak berzikir, lupa kepada Allah, dia bagaikan orang hidup di tengah-tengah bangkai. Selalu saya ngomong seperti itu, kerucutkan dari kampung tersebut. Di kampung tersebut hanya kita yang berzikir, yang lain tidak berzikir, maka yang hidup kita sendirian. Masuk ke rumah, di rumah itu hanya suaminya saja yang berzikir, istri dan anaknya tidak berzikir, belum lagi zikir, maka suaminya yang hidup, istri dan anaknya sama dengan bangkai. Masuk ke kamar, di kamar hanya suaminya saja yang berzikir, istrinya belum lagi, maka sama dengan suaminya tidur sama. Begitu juga sebaliknya. Ya, karena saya lihat kita di sini orang-orang tuanya ini istrinya banyak yang berutang juga. Tahunya kasihan, ya. Ibu suaminya udah kangen semua belum? Belum. Alhamdulillah. Yang belum ada. Tidur sama bangke. Tidur sama bangke, jangan emosi Bu ya. Gitu. Kalau mau singgung jangan dulu. Kalau besok udah dapat lagi singgung saya. Yang harus seperti itu bisa pakai mau gimana? Ya. Susah kali lagi. Diajaknya sedikit-sedikit, pelan-pelan. Bila perlu panggil ke rumahnya, ajak ngopi saja ke sana. Ya, mumpung masih kesini udah 1 tahun itu, masa suaminya 1 tahun sembuh belum ditarik juga. Ya, kasihan. Bangke disebut lagi. Istrinya ada sini bukan juga banyak. Orang itu orang bodoh itu. Kalau orang ngerti nggak ngantar ke istrinya, ya, nggak ngantar, pasti rasa kasihan, pasti dia kebingungan, pasti dia pikir, gua gitu ini sama bang, ya pasti orang ini. Bagai-bagai juga yang enak kalau itu. Repot kalau lagi urusannya. Bukan karena saya, itu kata Nabi seperti itu. Ya. Diibaratkan bangke Bu, Pak. Kalau seseorang ya belum lagi zikir, karena yang disebut zikir itu bukan yang di mulut, yang cuap-cuap sebagai lafaz as-saumul mustamilu ala batil huruf hidayah, bukan itu. Yang disebut zikir itu ini, ingat, bukan di mulut tetapi di hati. Tanpa bisa kita berzikir di kolbu atau yang kita tanpa melalui talqin zikir. Ya, artinya tidak dilatih mual bisa eling, yang sudah dilatih saja masih banyak tuh. Wa idza dzakartani fakartani wa idza tasaitani kafartani. Apabila kau ingat kepadaku, kata Allah, maka kamu bersyukur kepadaku. Kalimat termasuk arti bersyukur. Dan ini hukumnya wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa syukur itu adalah sunnah. Bisa kamu Fa'idata saya tadi katakan, kalau kita lupa kepada Allah tidak zikir, kufur kepada Allah. Kufur kenapa? Kafir. Tuh, kafir kenapa? Cek aku yang kenapa? Kifur aja kita. Bisa baik Ustaz. Ya, kafir. Kalau kita lupa kepada
Bagaimana kalau kita lupa? Inilah sabda yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku lupa setelah zikir ini? Cepat kembalikan kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar. Lupa kembali, lupa kembali, lupa kembali. Kata Abah, alhamdulillah sudah tahu lupa. Kalau sudah tahu lupa, baik. Yang jadi pemikiran bini kita, Kak, suami kita, yang menjadi laki selamanya apa? Oh, jawab sendiri. Bukan saya yang ngomong. Alhamdulillah ini. Ya, kan itu jangan dibuka, saya ulang. Ini hanya menyampaikan. Ya, buru-buru. Bukan pusakum wa ahlikum, jaga keluarga kita dari api. Hanya peredam api neraka itu ada zikir. Lau ja'a qailun la ilaha illallah biqurbiha duduban la ghafarallahu la ghafarallahu dzalik. Kalaulah datang seseorang kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepada Allah, datang itu sekarang, dengar itu. Sekarang bukan nanti. Datang kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia membawa dosa sepenuh bumi ini, pasti Allah ampuni seluruh dosa. Hadis Muslim Sahih itu hadis. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Karena ini bukan buat orang yang nanti. Allah mengampuni dosa kita semua ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kalau hatinya kita ini mengagungkan Allah dengan kolbunya ingat kepada Allah. Kalau tanpa ini la ilaha illallah 1 miliar la yufidu faidatan, tidak berfaedah. Saudara kita bilang sebenarnya terberfaedah walaupun 1 miliar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, hatinya gentayangan kemana-mana, tidak ingat sama sekali kepada, karena belum dilatih zikir, maka tidak berfaedah dengan sempurna. Dan lalu bagaimana kita sudah latih zikir, tapi kita banyak lupa kepada Allah? Apakah kita masuk kubur? Ini enaknya kita, muridku yang salah, kata guru, aku yang benar. Muridku terbuka orang, aku yang menutupi. Sudah ngantol mah, ngait ke guru, apapun kita dibela. Ya, dibelaan guru, yang penting mah cangkol ke hati, irtibatul qalbi, ngait ke hati jeung. Yang kedua, amalkan betul-betul, ya, melihat lalu mencontoh, lalu kita mengamalkan, melestarikan kalimat ini dan mengamalkan, jangan sampai lepas dalam diri kita. Kalau kata pengarsa apa? Orang ada yang lama tidak zikir, lama tidak mengulangi, ibarat sudah mencapai dia. Kalau kata para sahabat, jangan terlalu jauh. Pak Abang disebut tolong. Takut tidak terambil. Ya, kira-kira sibuk sekali wajar mereka. Ya, atau sakit. Bahkan kemarin menulis begini, mending sakit atau mending mati di tempat manakib daripada mati di kasur rumah kita. Artinya apa? Paksakan ada teknologi, ya, supaya kita mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mati di tempat manakib daripada mati di rumah. Artinya kalaupun sakit berangkat ke tempat manakib, luar biasa.
Nah, karena kita menciptakan seperti ini ya, abah memang sudah dipersiapkan sebelum lahir. Cetakannya sudah seperti itu. Dulu 90 kali 1 bulan manakib. Dengar, abah itu 90 kali manakib selama 1 bulan. Wah, tidak pernah sakit. Bahkan deteksi jantungnya itu lebih hebat daripada lebih hebat daripada baik. Abah macam pernah sakit, sehat saja. Memang sudah dicetak seperti itu. Lah kita memang cetakannya seperti ini. Baru 1000 manakib saja sudah melepek. Sekalinya nyampe 1 minggu, pada ngomong ke orang lain, oh, gua ahli manakib ini. Oh, kemana-mana datang, ayam di alam, cetakannya memang seperti itu kita. Abah lurus rajin manakib, tidak banyak ngomong, ya kan? Sudah pasti 90 kali. Lah kita mah apa? Rajin manakib, ngomong kabar ayam di alam, tidak manakib. Memang cetakannya seperti itu. Bagaimana tuh? Biko terima yu'adi bisa kemampuan kita, tapi ada niat untuk memaksakan. Kalau memang tidak, mohon kepada Abah itu bisa hadir manakib ke mohon ampunan dosa. Silakan. Abah itu bisa kasih neraka, tidak bisa kasih neraka. Karena sesuatu hal begitu pasti Abah dan Nabi mengaruhi. Ya, seperti itu. Tapi jangan sering-sering. Mentang-mentang dikasih itu sering laporan ke Abah. Ya, gitu. Ya, kita aja mungkin ada yang tahu. Silakan ke depan. Ya, untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.